Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi bersama kami di Kisah Horor ya. Kali ini saya akan bercerita Gending Alas Mayit Teror Gamelan episode 1 ya. Sebelum cerita kita mulai, alangkah baiknya tekan tombol subscribe, like, and comment. Dan jangan lupa aktifkan loncengnya agar kalian yang pertama mendapatkan notifikasi saat saya upload video terbaru. Oke. Desa Winduwalit, sebuah desa terpencil yang jauh dari sosok hiruk pikuk perkotaan. Pemandangannya indah. Gunung Merapi selalu setia menemani pagi setiap warga di desa ini. Sama sekali tidak ada yang istimewa di tempat ini. Bahkan desa ini masih jauh dari kesan modern. Rumah-rumah di sini masih dibangun dari kayu. Bahkan listrik pun baru masuk beberapa tahun lalu. Itu pun hanya cukup untuk lampu-lampu rumah. Wajar saja untuk keluar atau masuk desa Winduwalit, kami harus melalui jurang sejauh ratusan meter. Kendaraan bermotor hampir mustahil mencapai desa ini. Namun, warga desa ini sudah terbiasa memenuhi kebutuhan hidup dari hasil bercocok tanam. Uang, maaf saja benda itu tidak berlalu berharga di sini. Namaku Sekar, hanya perempuan biasa yang masih menumpang hidup dari orang tua. Keseharianku layaknya wanita desa biasa, memasak, mencuci baju di sungai, menimba air, dan kadang membantu kebun di bapak. Bu, Sekar ke kali sebentar nyuci baju ya, pamitku pada ibu. Ya, jangan lama-lama, jawab ibu. Aku mengangkat cucianku segera menuju sungai. Semua hal di desa ini terlihat biasa saja. Selain sebuah pantangan yang harus dipatuhi oleh warga desa ini, yaitu tidak memasuki satu tempat terlarang di perbatasan desa. Warga menyebut tempat itu dengan nama Alas Mayit atau hutan mayat. Dik Sekar mampir, ucap Bu Retno yang sedang bersih-bersih di teras rumahnya. Injih Bu, tak nyuci baju dulu, jawabku sekedarnya. Warga di sini memang sangat ramah. Hampir setiap perpapasan kami selalu memberi satu atau sekadar perbincangan basa-basi. Duh, Mas Ki piye? Terdengar suara wanita berbisik dari balik pepohonan. Tanpa sengaja sedikit perkataannya terdengar olehku. Kok iso dadi koyok ngene? Terdengar suara seorang pria membalas ucapan wanita itu. Aku mencoba menghampiri, namun seperti sadar akan kehadiranku, mereka segera berlari meninggalkan tempat itu. Ya sudahlah, aku juga tidak tertarik dengan urusan orang lain. Aku menyiapkan pakaianku dan segera mencucinya di sungai. Tak jauh dari tempatku juga terlihat beberapa ibu-ibu sudah lebih dulu sampai di tempat ini. Sekar kesiangan ya? Tanya salah satu ibu di sana. Injih Bu, ibu tadi nyuruh bantuin masak dulu, jawabku. Ya wes, tak pamit duluan ya Sekar, lanjutnya lagi. Injih Bu, ngatos-ngatos. Satu persatu ibu-ibu meninggalkanku di sungai. Sampai akhirnya hanya aku sendiri. Segera aku menyelesaikan cucianku dan kembali ke desa. Sekembalinya dari sungai, desa terlihat begitu sepi. Namun samar-samar terdengar suara ramai dari balai desa. Aku segera menghampiri ke sana dan apa yang aku lihat benar-benar bukan pemandangan yang biasa. Seorang wanita itu Laksmi. Ia tersungkur di tanah dengan tubuh penuh luka, seolah dipukuli dengan sangat keras. Iki anakmu Mas, anakmu, tangis
Laksmi sambil memohon kepada lelaki yang telah memukulinya itu. "Perempuan brengsek," ucap lelaki itu sambil mencoba menghantamkan tinjunya lagi ke Laksmi, namun segera ditahan oleh warga. "Jangan menjelek-jelekan suamiku, tidak mungkin suamiku mau dengan pelacur seperti kamu," ucap istri dari pria tersebut, Aswangga, sang juragan ternama di desa ini. "Sudah, bunuh saja," teriak salah seorang anak buah Aswangga memanaskan emosi warga. "Jangan Pak, bicarakan baik-baik dulu," ucap salah seorang warga. Sekali lagi pukulan sangat keras menghantam Laksmi dan wanita itu hanya diam berlutut sambil melindungi janin di perutnya. "Sudah Pak, sudah, jangan sampai ada yang mati. Kalau terpaksa, usir saja dia dari desa ini," ucap kepala desa yang merasa takut dengan pengaruh Aswangga dan anak buahnya yang terlihat bengis. "Baik, bawa dia, usir dia dari desa ini," perintah Aswangga kepada anak buahnya. 3 orang bertubuh besar dengan kasar menarik tubuh Laksmi, menyeretnya membawakan keluar dari desa. Tubuh Laksmi yang lemah tidak mampu melawan dan hanya tangis yang terlihat dari wajahnya. Sudah berapa minggu lalu setelah diusir Laksmi dari desa, beberapa kabar tidak baik tersebar di antara warga desa tentang pengusiran Laksmi. Anak buah Aswangga dikabarkan membawa Laksmi ke hutan terlarang di perbatasan desa, memperkosanya dan menghabisi nyawanya. Tidak ada satupun warga yang berani menanyakan atau memastikan kebenaran kabar burung tersebut. Semua berlalu seperti tidak ada yang terjadi. Sampai suatu malam, di malam bulan purnama, suara gamelan terdengar tanpa henti sepanjang malam. Warga mencoba mencari sumber dari suara musik gamelan tersebut, namun suara itu berasal dari hutan desa. Saat malam sudah mencapai puncaknya, terdengar suara teriakan dari rumah Aswangga. Seorang bocah laki-laki mendobrak keluar rumah dan menarik kesetanan mengikuti alunan musik gamelan. Warga yang melihat mencoba membantu Aswangga menghentikan anak itu, namun tariannya semakin mengerikan. Bocah itu tertawa, memutar kepalanya ke belakang hingga mematahkan lehernya. Aswangga mencoba menghentikan, namun tetap saja tidak mampu menahannya. Dalam kondisi seperti itu, bocah itu tetap bergerak, menari, dan berlari menuju hutan. Warga ramai-ramai mengejar. Suara gamelan tersebut semakin cepat hingga sosok anak itu menghilang di tengah kegelapan hutan bersamaan dengan hilangnya suara gamelan yang berbunyi semalaman. Pencarian tidak mungkin dilakukan di tengah malam, apalagi dengan penerangan yang seadanya. Akhirnya warga berjanji membantu Aswangga mencari anaknya di pagi hari. Pagi menjelang, warga bersiap dengan peralatan seadanya untuk membantu Aswangga mencari anaknya. Namun, sebelum masuk ke dalam hutan, terlihat sesosok badan bergeletak di mulut hutan dengan tubuh yang mengenaskan. Kepala, tangan, dan kaki tidak menyatu dengan tubuhnya. Itu adalah jasad bocah yang menari kemarin, anak dari Aswangga. Warga sangat panik. Terlihat dengan jelas raut muka gelisah di wajah anak buah Aswangga. Namun ternyata ini baru permulaan. Setiap purnama terdengar suara gamelan dari dalam hutan, dan satu persatu warga desa akan menari seperti kesetanan menuju hutan. Dan dipastikan jasadnya akan muncul di mulut hutan pada pagi hari. Kami menyebut kutukan ini dengan nama gending alas mayat. Oke ya, itu tadi cerita dari
Gending alas mayit teror gamelan episode 1 ya. Sebelum cerita aku tutup, alangkah baiknya tekan tombol subscribe, like, dan komen. Oke?